Guys, mau nggak dikasih tahu cara untuk bisa mengatasi sensasi-sensasi fisik akibat kecemasan ataupun sensasi fisik akibat asam lambung yang kamu punya dan juga mengatasi pikiran-pikiran apapun negatif yang sering kali muncul dengan cara yang sangat mudah sekali. Maukah kamu tahu cara ini? Cara ini sangat simpel sekali dan mudah banget dipraktekkan. Kalau kamu mau tahu, simak video ini sampai habis. Banyak orang yang mengalami masalah kecemasan plus asam lambung atau hanya sekedar masalah kecemasan doang tanpa ada masalah pencernaan, biasanya sering merasa bingung ketika ada sensasi fisik muncul dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki yang membuat mereka kemudian punya pikiran aneh-aneh dan pikiran aneh itu semakin membuat mereka takut dan membuat sensasinya semakin naik, membuat sensasinya semakin bertambah, ya kan? Itu kan yang sering dialami, sehingga kemudian mereka seringkali mencari rasa aman, mereka seringkali ke dokter, mereka setiap kali ada sensasi ulu hati nyeri, ini apa lagi, kenapa lagi, kemudian kalau pusing ini kenapa lagi, ya banyak seperti itu kan yang dialami. Dan rata-rata, nggak selalu ya, mungkin di awal kamu makan sudah nggak teratur, kemudian kamu juga sibuk kerja, kamu nggak mentingin makan, kamu makan sembarangan, minum kopi seenaknya, dan sebagainya. Yang kemudian ketika suatu hari tiba-tiba kamu lagi naik motor, lagi di tol, atau ketika kamu lagi santai, atau ketika lagi malam gitu, tiba-tiba muncul sensasi yang nggak nyaman sekali. Terus gitu muncul. Wah, langsung kamu rasakan seakan-akan tuh mau mati gitu kan, seakan mau mati, sesak nafas, jantung berdebar, khawatir banget, dan kemudian kamu segera pergi ke dokter atau ke IGD. Dan ke IGD, ke dokter dikatakan bahwa, oh nggak apa-apa, asam lambung. Dan kamu kemudian paling disuntik, dan kamu tenang, kemudian kamu balik lagi ke rumah nyaman, tenang. Besoknya udah enak. Atau juga besoknya bisa nggak enak. Ada juga ya kemudian beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, itu muncul lagi. Dan ketika itu muncul lagi, itu sensasinya itu semakin terasa, semakin kuat, dan kamu semakin merasa khawatir dan semakin ketakutan. Kan? Semakin merasa khawatir dan semakin ketakutan, dan itu kemudian berulang. Berulang, dan berulang. Nah, ketika berulang, ini membuat sensasi yang kamu rasakan tuh semakin nggak nyaman, kamu semakin khawatir kalau tuh kumat kembali, khawatir kalau tuh muncul lagi, karena rasa itu nggak enak. Ini banyak orang yang mengalami seperti ini. Ada juga yang tidak mengalami seperti ini, teman-teman, yang kemudian mereka tidak ada masalah apapun, nggak ada masalah dengan pola makan, semuanya juga fine, semua hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba mengalami kecemasan. Itu juga bisa. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa, kembali lagi, karena sensasi yang nggak nyaman itu, kemudian mereka khawatir dengan apa yang terjadi di tubuh, kemudian pikirannya mulai kemana-mana. Itu kan masalahnya. Nah, sekarang yang mau saya bahas teman-teman di sini adalah bagaimana biar kamu bisa mengatasi itu semuanya dengan cara yang sangat mudah sekali. Caranya adalah dengan cara grounding. Grounding adalah suatu metode di mana kamu membawa pikiran kamu ke masa sekarang, ke masa hari ini, detik ini, membawa semua sensori kamu tuh kembali ke masa sekarang. Karena biasanya kalau kamu cemas, pikiran kamu ke masa depan. Kamu semakin merasakan khawatir terjadi apa-apa dengan tubuh kamu, pikiranmu ke depan terlalu jauh. Sehingga tubuh kamu semakin khawatir dan semakin cemas. Grounding ini akan membantu kamu menyadari kamu ada di mana sekarang ini. Kamu sedang apa detik ini. Dan kamu kan membuat pikiran kamu kembali ke sini. Itu membuat kamu tenang. Ya. Ada banyak jenis-jenis grounding yang bisa kamu temui. Ada pernah saya bahas di sini adalah teknik 54321. Oke, bisa lihat di situ. Atau kalau enggak, saya jelaskan sebentar saja. Teknik 54321 itu apa? Teknik 54321 kamu lakukan ketika apa? Ketika kamu nggak nyaman, ya. Ketika mulai bikin aneh-aneh juga. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah seperti ini. Sebutkan 5 hal. 5 hal yang kamu lihat. Apapun itu. 5 hal yang kamu lihat. Kalau saya sekarang misalnya, saya lihat anak-anak kecil, saya lihat motor, saya lihat pohon. Oke. Kemudian saya lihat mobil. Kemudian saya lihat tempat sampah. Nah, itu ya. Kalau kamu sebutin apapun. Kemudian setelah itu 4 hal. Sebutkan 4 hal yang kamu bisa rasakan dengan kulit kamu. Yang kamu bisa sentuh. Jadi misalnya, oh rasakan kain, lembutnya kain. Kemudian hangatnya kursi atau dinginnya kursi. Kemudian kamu bisa sentuh yang lain dan kamu sebutkan 4 saja. 4 apa itu? Oke. Sebutkan semuanya. Kemudian setelah itu sebutkan 3 hal. 3 hal yang kamu dengar. 3 hal yang kamu dengar apapun. Oh, suara orang. Oh, suara anak kecil. Oh, suara burung. Oke. Kemudian 2 hal. 2 hal apa? 2 hal yang bisa kamu bau. Oke.
Oke, baunya apa? Oh, bau ada ini kan banyak burung merpati ya, ada bau kotoran burung di situ, kemudian ada bau netral. Saya nggak ada hanya bau itu aja, tapi nggak apa, oke? Dah, itu aja. Oke, kemudian kalau bisa dua seperti dua. Kemudian satu, apa yang kamu rasakan di lidah yang kamu kecap. Ya, biasanya pada umumnya untuk yang dua, untuk bau dan untuk yang dikecap memang relatif agak susah untuk didapat. Tapi kamu ucapkan apa sedapatnya aja. Dan ini juga nggak baku, kamu bisa gunakan kebalikannya. Maksudnya kamu bisa gunakan urutannya beda. Jadi kalau tadi 5 hal yang kamu lihat ya kan, kemudian 4 hal yang kamu rasakan dengan kulit kan, kamu bisa ganti misalnya 4 hal yang kamu dengar, ya, silahkan. Ya 3 hal yang kamu rasakan dengan kulit, ya silahkan. Jadi urutannya nggak ada masalah bagi saya untuk kamu ubah-ubah. Yang penting adalah kita kembali ke masa sekarang dan menggunakan semua panca indera yang kita punya. Itu pentingnya, sehingga kamu kembali ke sini. Nah, itu ya. Jadi nggak perlu terlalu strict, oh harus urutannya harus benar ini. Ya udah nggak usah terlalu pusing lah ya. Pahami esensinya teknik ini untuk apa. Jadi ketika kamu bisa mengembalikan pikiranmu hadir ke masa sekarang, kamu nggak akan membiarkan pikiranmu ke sana gitu. Dan juga yang perlu kamu lakukan adalah punyai buku Bye-Bye Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety. Memiliki kedua buku ini akan lebih bagus dibandingkan kamu hanya memiliki satu, karena kedua buku ini saling menunjang ya. Dan di buku-buku ini teman-teman kita akan jelaskan kenapa kamu bisa mengalami sensasi nggak nyaman, bagaimana mengatasi pikiran perasaan negatif, bagaimana masih trauma-trauma kamu yang ada, dan juga di sini juga ada audio relaksasi, kemudian juga audio terapi yang bisa membantu kamu untuk bisa mengatasi kecemasan yang kamu alami. Dan juga kita ada supportnya juga, yaitu dengan cara ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini kita adakan untuk membantu kamu lebih baik lagi. Biasanya kita kasih reminder seperti itu. Kamu bisa lihat testimoni buku Bye-Bye Cemas atau buku Goodbye Anxiety di Instagram Bye-Bye Cemasku. Ya, ini akan membantu kamu untuk segera pulih dari gangguan kecemasan. Kamu bisa order di sini. Cara lain sama dengan teknik 54321, cuma divariasi teman-teman. Jadi kamu tetap katakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan. Tapi di sini kamu adalah melirik dulu ke kanan, lihat apa yang kamu lihat, sebutkan semuanya. Oh, rumah, orang, anak kecil, ada mobil lewat, kemudian ada sepeda lewat, ada tempat sampah. Kemudian setelah itu kamu lihat ke depan. Oke, apa yang kamu lihat? Jelaskan. Kemudian kamu juga bisa lihat ke atas. Oh, langit biru, kemudian ada burung lewat dan sebagainya. Kemudian lihat ke kiri. Oh, ada itu, ada motor, ada juga pohon, ada juga rumput, ada juga tulisan. Nah, seperti itu. Jadi kamu seperti itu. Nah, di sini kamu bisa variasi, teman-teman. Ketika kamu lihat begini, kamu kan nanti kan lihat apa yang kamu lihat, oke ya. Sekarang ketika kamu sini, kamu juga kembali ulang lagi apa yang kamu dengar, ya, apa yang kamu dengar, apa yang bisa kamu rasakan dengan tangan kamu atau bisa kamu rasakan dengan kulit kamu. Tidak semuanya mungkin kamu bisa kamu sebutkan, tapi menjadi poin utama adalah kembali bahwa kamu kembali ke momen hari ini, ke detik hari ini. Itu yang terpenting. Sehingga ketika pikiranmu ngelantur kemana, pikiranmu lagi ngelantur kemana-mana, atau ketika kamu lagi happy gitu kan, kemudian pikiran M dateng gitu kan, lah biasanya kan kamu langsung mikir, aduh gimana nih, aduh ini kalau belum hari terakhir gimana ya, udah kamu langsung diem, kemudian kamu langsung lirik ke kanan, apa, sebutin itu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan dengan kulit kamu misalnya, oke, kemudian ke depan lagi, apa lagi, sebutin semuanya, kiri, apalagi sebutin. Nah, itu membantu kamu untuk tidak lagi melanjutkan pikiran yang aneh-aneh itu, kemudian yang buat sensasi kamu jadi semakin nggak enak-enak gitu. Jadi, ini juga bisa kamu lakukan ketika kamu mulai ada pikiran-pikiran aneh. Waduh, besok kambuh lagi nggak? Gitu kan misalnya. Waduh, besok kambuh lagi. Wah, nah kamu langsung grounding, teman-teman. Grounding, oke, lihat. Lihat ke kanan, ke depan, ke kiri, kata tadi. Atau kamu pakai yang 5, 4, 3, 2, 1 yang awal juga boleh. Demikian juga sama kalau kamu mengalami misalnya begah. Begah kan wajar ya kalau kamu mengalami asam lambung ya. Itu wajar. Kemudian kamu mengalami sesendawatan juga wajar ya teman-teman ya. Tapi seringkali kemudian kita jadi takut atau jadi nggak nyaman kalau itu muncul. Nah, jadi yang perlu kita lakukan supaya kita nggak terlalu terlibat langsung masuk terus dalam
ketakutan kita yang akan menambah begah, pusing, dan sensasi lainnya tuh semakin banyak, maka kamu bisa lakukan ini juga. Tentu saja ini perlu praktek teman-teman, karena biasanya tanpa kita sadari kamu masih terhanyut, kamu masih mikir-mikir, melanjutkan mikir-mikir kaki, melanjutkan mikir, kemudian kenapa ya Tuhan, kenapa begini, bisa sembuh nggak, bakal sembuh nggak ya, dan kemudian akhirnya terjadi ketika kamu membiarkan pikiran-pikiran terus hadir, yang tadi apa? Nangis. Kamu nangis, ya kan? Sering kan kamu nangis, iya Tuhan, kenapa begini, nangis sendiri. Ya kenapa? Karena kamu ketika ada pikiran itu yang muncul, terus kamu biarkan. Nah, cara lain untuk mengatasi pikiran-pikiran yang negatif yang ada itu saya ada sharing di sini. Kamu bisa gunakan cara ini ya. Oke. Cara lain adalah dengan cara jejakkan saja kaki kamu ke tanah. Ya, jejakkan aja. Dek, 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 dek. Nah, itu akan membantu kamu untuk kembali ke momen ini juga. Selain teknik 5, 4, 3, 2, 1 tadi. Rasakan tekanan ketika kamu menjejakkan kaki kamu ke tanah atau ke lantai. Oke, rasakan itu. Fokusnya dirasanya ketika kamu menjejakkan kakimu ke tanah atau ke lantai. Sampai bunyi ya, cek, 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 ya, gitu. Dan itu bisa bantu kamu. Kemudian cara yang sederhana lain yang juga bisa membantu kamu adalah dengan cara kamu ambil bantal, teman-teman. Ambil bantal, kemudian kamu lemparkan, kemudian kamu tangkap. Bantal, lemparkan, tangkap. Itu juga membantu kamu untuk terhubung ke masa sekarang. Karena kamu akan fokus dengan apa yang kamu hadapi sekarang ini, ada bantal untuk menangkapnya. Dan ketika menangkap bantal, kamu juga merasakan teksturnya. Dan itu membantu kamu untuk jauh lebih tenang, teman-teman. Grounding kembali. Merasakan tubuh kamu kembali, merasakan present moment di hari ini, detik ini, saat ini. Ya. Dan tentunya teman-teman, grounding ini adalah salah satu cara yang bisa membantu kamu meringankan. Dan untuk kamu bisa lebih baik, kalau tadi sudah saya sarankan kamu untuk pakai buku Babai Cemas, maka kalau kamu ternyata kamu malas untuk membaca buku, saya juga ada program yaitu Babai Cemas Online Training. Jadi Babai Cemas Online Training itu bagi kamu yang malas banget baca buku. Jadi kamu bisa ngulang-ngulang pelajaran itu, karena pelajaran itu kita masukkan dalam suatu program khusus, di mana ada video-video saya yang berisi tentang bagaimana mengatasi kecemasan, gangguan kecemasan, dan kamu bisa ulang-ulang berkali-kali. Dan apa yang saya bahas di situ tentunya tidak ada di YouTube lah ya. Masa kalau saya bahas di YouTube nggak ada lah ya. Jadi itu akan saya bahas di situ dan kamu bisa ulang-ulang, dan juga ada juga grup juga seperti biasa untuk kita saling sharing juga ya. Dan itu bisa membantu kamu juga bagi kamu yang males untuk baca buku. Karena kan ada orang-orang yang memang cenderung untuk belajarnya dengan cara melihat atau dengan cara mendengar itu lebih enak ya. Nah, silakan membantu. Dan untuk mendapatkannya, kamu bisa juga kontak di sini, Babai Cemas Online Training. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Tentu saja yang terpenting adalah mengamalkan cara ini, mempraktekkan cara ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Demikian semuanya, semoga bermanfaat. Salam Bye-Bye Cemas.